Rasuna Said. Hari ini akan launching sebuah film yang berjudul Harta Tahta Raisa, di mana itu adalah sebuah film dokumenter karya sutradaranya Soleh Solihun. Nanti kita akan lihat sampai tuntas dan kita ulas cerita tentang Raisa, perjalanan kisah hidupnya dari film dokumenter persembahan Imaginary dan Juni Records dengan judul Harta Tahta Raisa yang diproduseri Dipa Andika bersama Adrianto Pratono alias Boim dengan Ernest Prakasa sebagai produser eksekutif dan disutradarai Soleh Solihun akan mulai tayang di jaringan bioskop Indonesia pada 6 Juni 2024. Tanggal rilis tersebut juga terasa spesial karena merupakan hari ulang tahun Raisa. Tokoh utama di film dokumenter ini akan membawa penonton terhanyut dengan kisah-kisah yang belum pernah terungkap sebelumnya dari balik panggung. Mulai dari kisah perjalanan Raisa meniti karier di industri musik Indonesia, persahabatannya dengan sang manajer yang juga mitranya dalam membangun Juni Records Adrianto Pratono alias Boim, hingga kisah eksklusif di balik kemukahan monumental Raisa Live in Concert GBK pada tahun 2023, sebuah konser yang tertunda akibat pandemi. Namun akhirnya tuntas dan memuaskan dahaga para Yo Raisa dan para penikmat musik Indonesia. Harta Tahta Raisa juga mengungkap cerita orang-orang di balik kesuksesan nama besar Raisa, mulai dari keluarga, sahabat, produser, dan para sahabat sesama musisi. Selain itu, kisah dan sosok Boim yang selalu lekat dengan Raisa juga akan terkuak lebih lengkap di film ini. Melalui dokumenter Harta Tahta Raisa akan diperlihatkan perjuangan seorang Raisa dari dia menyanyi di kafe hingga akhirnya punya album dan menaklukkan GBK. Di dokumenter ini juga akan disorot peran besar Boim karena jarang sekali ketika berbicara penyanyi atau artis maupun figur publik yang sukses di dunia hiburan. Manajer jarang dibicarakan siapa sih orang di baliknya. Melalui film ini kita akan melihat Raisa menjadi diva sekarang ini, salah satunya ya karena Boim. Selain secara khusus menyoroti momen-momen di balik Raisa Live in Concert GBK, di dokumenter ini juga banyak tersaji drama-drama kehidupan yang tanpa scripted, sehingga membuat penonton juga akan masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya dari Raisa. Dokumenter adalah suatu karya yang tidak scripted, drama saat produksi dan drama asli tentu ada di film ini. Untuk menggarap film ini, Imaginary juga mencoba mengumpulkan votage sebanyak mungkin termasuk membereskan kepemilikan rights-nya. Secara lini masa dokumenter ini sebenarnya film kedua Imaginary sudah digarap sejak 2022 dan akhirnya sekarang bisa disaksikan penonton Indonesia mulai 6 Juni 2024. Melalui dokumenter ini Raisa juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang-orang yang telah mendukung perjalanannya di dunia musik maupun dirinya. Reporter Palapa TV Nur Laila mengabarkan. Jadi kita mencoba ketika pertama kita diskusi bahwa yuk kita bikin film dokumenter. Gue sama Ernest untuk berpikir siapa sutradaranya. Soleh Solihun itu membuat kita makin confidence bahwa kita punya partner Soleh Solihun yang lama di bidang wartawan musik. Kayaknya confidence kita akan semakin tumbuh, kita berpartner dengan Boim yang memang jelas di bidang musik. Jadi kita coba kerjain pelan-pelan sampai akhirnya hampir 2 tahun proyek ini bisa berjalan gitu. Jadi nggak ada, intinya kita setiap film pengennya membuktikan bahwa yuk kita bisa, kita coba gitu. Menampilkan sisi yang selama ini mungkin Raisa nggak pernah terlalu ceritain di mana-mana gitu, karena ada rasa ada sisi, kalau tadi kita nonton sama-sama di sini tuh kerasa banget Raisa sebagai manusia yang juga di luar dari semua prestasi yang dibikin dan juga semua ide-ide brilian gitu ya dan pencapaian, itu tetap punya sisi vulnerable dan nggak malu-malu untuk ya udah nangis di situ, ya udah deg-degan ya di situ, pasrah ya ada di layar itu tadi semuanya. Apa yang bikin kamu akhirnya berani untuk nampilin sisi itu sih? Dalam dokumenter itu ya yang pasti yang paling mahalnya itu adalah sisi-sisi vulnerable itu sih, yes, yang mungkin selalu ditunjukkan gitu. Okay. Jadi kebetulan di sini kita tiba-tiba ada kamera, ada apa segala macam, jadinya tertangkap nggak sengaja gitu. Tapi aku juga nggak ada niatan untuk hari ini nangis kan? Enggak ya, nggak ada gitu. Jadi semua yang ada di film ini tuh aku merasa sangat organik, sangat jujur, sangat asli.
jadinya itulah yang bikin film ini sangat spesial buat kami. Oke, ya of course ya. Karena mungkin tahu aslinya Raisa tuh kayak gimana sih di balik layar, di belakang panggung tuh kayak apa sih? Di sini kita dapet gitu pengalaman itu gitu. Dan setelah film ini rilis, ya nanti tanggal 6 ya. Ya. Tanggal 6 rilis, kan di film juga kalau nggak salah tadi ada potongan bahwa kayak terus konser apa lagi ya gitu. Ada rasa seperti itu gitu. Sebenarnya memang pada saat menyajikan film ini gitu ya, apa sih yang pengen di-share sama Raisa? Sebenarnya aku senang banget bisa dapat kesempatan untuk bisa nge-expose orang-orang yang ada di belakang aku gitu loh. Karena menurutku mereka adalah unsung heroes in my life. Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu Boim, udah tahu siapa gitu, tapi nggak tahu kan seberapa dekatnya kita menjalankan proyek ini bersama, seberapa apa namanya ya pokoknya blood, sweat and tears lah gitu yang BTS. yang kita harus keluarkan untuk mencapai satu proyek ini gitu, dan nggak ada yang instan gitu. Jadi aku pengen teman-teman tuh bisa ngerasain deg-degannya, ngerasain keputusasaannya, dan ngerasain bahwa oh ternyata bikin satu event yang kayak gitu tuh bukan cuma dari 2019 doang gitu, tapi dari perjalanan karir kita awal, kita tuh udah punya goals yang seperti ini gitu. Nantinya pasti akan lebih manis gitu. Yes, dan ternyata sudah. Oke, kita tadi ngelihat sama-sama luar biasa banget apa yang ditampilin gitu, dan perjalanannya Raisa di situ terlihat sangat jelas dari kecil gitu ceritanya. Even dari hairstyle. Iya benar, dari alis, dari alis, dari hairstyle, dari sebelah mana pakai blush on. Iya, benar dari. Ketika akhirnya itu semua ditampilkan dan jadi konsumsi orang banyak, karena di film juga Raisa sempat ngomong kayak gue tuh ngeliat video klip gue sendiri aja geli gitu kan. Emang. Iya kan, ini tuh kayak your whole life and your music career tuh dijembrengin gitu di sini. Nah, refleksi dirinya Raisa sendiri gimana sih pada saat ngelihat, waduh nih karya bener-bener ya isinya gue dari awal sampai sekarang gitu. How does it feel? Sebenarnya lebih menegangkan ini sih, nanti kan semua yang datang kan teman-teman, keluarga gitu ya. Iya. Dan ya maksudnya teman sepermainan gitulah. Terus untuk mereka nonton aku 1,5 jam gitu kayak, ih mereka nggak ya sama gue gitu. Ada sih perasaan kayak gitunya, cuma ya lagi-lagi pas aku ini, pas aku ngeliat ini, ya semua cringe itu harus aku syukurin, karena kalau nggak ada cringe itu pasti kita nggak belajar dan ada di sisi sekarang gitu. Kayak ibaratnya kalau misalkan kita dulu make upnya nggak cemong-cemong, kita nggak akan punya relationship sama makeup artist, dan sekarang ngerti punya makeup bisnis gitu. Bener. Kan ya. Jadinya semua cringe itu harus diterima dan disyukuri, karena itu menandakan perjalanan kita gitu. It's all part of the journey ya, dari kamu. Oke, aku mau berlanjut ke Mas Boim. Les actingnya dia berhasil. Iya, nangis lagi berhasil. Tadi pengen masuknya sambil nangis. Udah nggak bisa. Bener. Apalagi semakin dramatis karena bisa buka kacamata. Mas Boim, ini selama ini selalu ada di balik layar bersama dengan Raisa juga. Gimana rasanya akhirnya ditampilin dan porsi lo tuh banyak banget di layar ini gitu. Itu kayak selamat sore semuanya. Semoga suka sama filmnya. Gimana ya? Itu soalnya gini. Satu yang paling gue takut. Waktu itu gue bilang sama Dipa, sama Soleh, sama Ernest, gimana ya kalau nggak ada dramanya ya? Ternyata gue yang bawain dramanya, yang bawa gitu. Semua nggak diduga gitu. Kayak mungkin teman-teman tadi lihat waktu bagaimana H- berapa 8 jam saya tahu ada pertandingan gitu. Kebetulan memang kita udah direkam ya dari awal Februari itu udah ada kamera. Kayak Kim K gitu. Ada Session family nih ya. Kita makan salad harusnya di dapur. Kim Kurniawan maksudnya. Iya, jadi kayak yang nggak menyangka, karena memang ini kan nggak ada skripnya ya. Ini nggak ada skripnya. Kalau pada akhirnya gua ditaruh Soleh punya porsi sekian banyak, ya gimana nih kalau diajak main film nih?
Pede gitu. Nah, ini kan dia executive producer, jadi Bener. dia kayak tambahin lagi gue. Ya, Dia sendiri yang ini tambahin. gitu ya. Ya pastinya itu it's a different feeling and a new experience juga buat Boyme. Banget sih, banget. Apalagi ini kan beda banget sama musik video gitu. Musik video mungkin kita ngedit berapa lama sih, paling 1 bulan gitu. Ini ngedit dari scratch sampai beberapa malam yang lalu tuh masih kita ngedit gitu. Jadi kayak ini experience baru gitu. Yes. Tapi kan kalau appearance di movie-nya kan ya yang ngalir aja kan, karena memang footage-nya kebetulan ada saya, kebetulan yang bawain drama dan masalah-masalah juga saya. Jadi ya apa Ya sudah. dikata. Dia bikin drama tapi dia juga yang cari solusi kok. Iya, benar, Oke, benar. ya. Oke, jadi pastinya diapresiasi. Dan ya ini jadi salah satu Ya, kayaknya masalah duniawinya apa hampir ya? tidak ada seorang Raisa ini. Nah ini nih masalah duniawinya banyak nih. Gak ada. Hidupmu terlalu bagus. Nanti yang mau diolah gimana sama Irfan Hakim kan nggak ada hidupnya bagus terus. Makanya pas anak gue sakit lu senang. Iya. Masuk rumah sakit, ayo yuk, sakit lagi gitu. Oh my God. Ya, sakit, kasihan, tapi bagus buat kamera. Nah, Ya. apalagi ini ada proyek penting, tapi dalam hati, ya tapi ini bagus buat filmnya. Ya, Di salah. situlah memang tugasnya salah satunya. Ya, karena kan tanpa, ya maksudnya kan yang namanya dokumenter kan tidak bisa kita, kalau film biasa kan kita sudah bisa memperkirakan titik-titik dramanya di Betul, mana, betul. titik komedinya di mana. Ini kan meskipun gua sudah menyiapkan storyline di Iya, kepala, tapi iya. tidak akan pernah tahu dengan benar di mana nih nanti titik-titik ininya penguras emosinya. Nah, sejauh mana nih Kang di awal gitu ya? Lo udah mikir, oh kayaknya nih arahnya kesini. Kemudian kan abis itu tadi kalau nggak salah di belakang ya sempat bilang footage 10 jaman ya kurang lebih ya untuk Iya. wawancaranya aja gitu. Dan hasilnya seperti yang kita tonton tadi, sejauh mana perbedaannya atau adjustmentnya dari yang ide awal sampai hasil jadi? Kalau seperti ini ya, yang ada di Oke. kepala gue emang, dari awal gue merencanakan dibuka dengan GBK, diakhiri dengan GBK. Di tengah-tengah kita bakal flashback ke kehidupan seorang Raisa sambil mengupdate perjalanan si persiapan konser ini. Jadi tetap mengambil formula film seperti biasa. Dokumenter. Ada pemeran utama ingin melakukan sesuatu, hambatannya apa? Nah, bagaimana dia mencapai tujuannya, kan itu premis standar film gitu, Iya, formula iya. standar film. Tapi ini kan karena dokumenter ya, makanya nggak bisa memperkirakan nih apa yang terjadi di tengah-tengah ini. Cuma gue memang memperkirakan nanti bakal meliput. Gue minta sama manajemen Raisa, tolong dong ajak gue ke berbagai kerjaan yang mewakili pekerjaan Raisa. Pekerjaan yang di korporat seperti apa, yang di pensi seperti apa, yang di festival seperti apa, dengan harapan orang bisa melihat nih seorang penyanyi seperti Raisa ini loh medan-medan pekerjaan yang biasa dia tempuh. I see. Seperti ini bedanya, crowd-nya bagaimana, terus seperti apa orang-orang di belakangnya. Itu sudah direncanakan, cuma yang tidak direncanakan tuh kayak tiba-tiba Boeing-nya ada nangis, terus ternyata ada momen-momen dia sendirian di GBK gitu. Tapi 70% sih sesuai bayangan, cuma ya mungkin kayak ya ada penyesuaian di masalah editing lah, kayak apa sih, ini adegan ini tadinya direncanakan sama gua di mana, sekarang di otak-atik itu aja sih. Tapi ya sejauh ini sih seperti yang gua harapkan dari awal. I see. Oke. Jadi Kemudian bagi saya film ini, dokumenter ini lengkap gitu loh. Jadi Kang Soleh benar-benar memanfaatkan pengetahuannya di musik industri sebagai wartawan musik, dipakai banget di film ini. Jadi kita bisa melihat Raisa itu bukan sebagai Raisa orang yang kita kenal biasanya, tapi juga dalamnya seperti tadi yang konser di Joyland, konser di Asian Summit ya. Itu kita bisa melihat bagaimana Raisa nge-treat panggungnya. Aksi panggung itu beda gitu. Kayak tadi misalnya nggak bisa di Asian Summit nggak bisa macam-macam, tapi itu sensitivitas yang bagus banget dari Kang Soleh menampilkannya di film ini. Yang saya mau tanya itu adalah kemudian juga dari konsernya juga kan harus dilihat juga gimana memilah-milahnya sehingga jadi satu cerita utuh seperti yang tadi Kang Soleh udah dalam pikirannya. Apakah ada lawan diskusinya juga dengan produser mungkin Ko Ernest atau dengan Boeing sendiri atau dengan Yayanya juga, sehingga dokumenter itu jadi benar-benar menampilkan Yaya. Dan Yaya sendiri ada nggak sih pertentangan atau konflik dengan Kang Soleh, itu jangan begini, nanti jangan
nanti saya jadi jelek gitu misalnya kayak gitu. Ada nggak diskusi kayak gitu? Iya. Kemudian untuk footage izin kayak yang gimana yang acara TV Army Awards itu gimana prosesnya, mungkin Pak Dipa bisa cerita. Oke. Thank you. Terima kasih Yovan. Bang ngomong sampai lupa nih saya. Tadi dia nanya izin, Oh, iya. itu izin yang Kalau footage izin apa? Kebetulan itu ada teman baik di grup sana, jadi saya dibantu sama teman di MNC, jadi ya itulah gunanya silaturahmi ya, memperpanjang. Bilang bahwa ya ada harus diukur, ya kita lihat kan serius sekali dengan dia mau mengeluarkan biaya untuk membayar itu rights. Saya bilang tolong dibantu dong, ini mau bikin Langsung, halo Yaya. Fitri nanya, seberapa sayang Kak Yaya sama Yoraisa? Thank you. Affirmation Words ya. of affirmation love language-nya Yoraisa ternyata. Aku dulu aja ya. Boleh? Dari mulai judulnya aja aku lempar ke Yoraisa kan udah tahu sebetapa sayangnya gitu. Apalagi kita memakai jargon Yoraisa juga yang selalu bikin aku ketawa, harta tahta Raisa dari zaman dulu. Kita sahkan jadi judul film itu kan udah kebayang dong betapa sayangnya kita sama Yoraisa gitu. Dan juga aku ngerasa salah satu ya, dari judulnya harta, salah satu harta aku yang paling kita expose di film ini juga kan Yoraisa gitu. Jadi aku paling happy pas ngelihat film ini adalah aku bisa ngelihat Yoraisa masuk ke GBK. Mereka semua kayak di luar lagi pada foto-foto, selfie-selfie, jajan-jajan, dan muka-muka sumringahnya itu yang nggak aku saksikan pada saat aku lagi ada di backstage di GBK lagi deg-degan. Jadi itu salah satu footage yang menurutku paling berharga buat aku saksikan. Salah satu kado juga dari kami untuk Yoraisa, karena tanpa mereka yang pasti karir kami nggak bisa sampai titik ini. Sorry. Bisa beli untuk penayangan perdana tanggal 6 Juni. Yes. Jadi jangan ditunda-tunda. Oke. Spesial banget karena Siap. ini pertama kalinya pas ulang tahun mau kerja. Nah, iya benar. Selama ini nggak Iya mau. benar juga, nggak libur Kalau tanggal dong 6 harus jatuhnya ya. libur. Sekarang tanggal 6 nggak libur. Ini saking Bagi-bagi sayang. kado lah ya. ya pokoknya Yoraisa. Dari awal sampai akhir, apalagi lagu favorit saya di terakhir, Nyawa dan Harapan gitu. Yang nyusun rutan lagu itu siapa sih Kang? Kang Soleh tektokan nama Yaya atau Kang Soleh dengar lagi lagu-lagu Yaya gitu. Terus yang kedua masih buat Kang Soleh, kenapa naruh ada sesi karaoke di awal gitu. Terus yang ketiga buat Yaya, kerja sama dan dibuntuti sama Kang Soleh seharian, gimana rasanya? Berasa di stalking. Bawel nggak gitu? Terima kasih. Itu kami mendapat lagi tuh ide dari Yoraisa. Benar, itu ide dari Yoraisa pas kita lagi live. Yang live IG kan? Jadi pada saat itu aku live IG, terus ada yang bilang, Kak, ada apa sih nyanyi barengnya nggak gitu apa gimana? Ya, udah siap nyanyi bareng 6 Juni gitu kan. Iya, terus oh iya ya, gimana kalau misalkan depannya ada sesi nyanyi bareng dulu gitu. Jadi kayak biar lebih hype gitu loh nontonnya. Terus akhirnya kita ngelakuin itu 1 kali 24 jam, edit, tempel, langsung. Iya. Karena dari Yoraisa, wah kita karaoke bareng dong di bioskop. Nah baru oh iya benar juga ya. Nggak ada lagi gimana nih? Iya kita kasih karaoke. Itu bukti bahwa Yoraisa ini berpengaruh terhadap pembuatan film ini gitu ya. Jadi memang kami menghargai bahwa pecinta Raisa menginginkan ini, kami beri. Itu benar-benar last minute loh Mas. Ya itu Udah piklok. Udah terakhir cuma tinggal nempel. Terima kasih kepada teman-teman Juni yang 1 kali 24 jam langsung bikin Wih, video. banyak langsung terjadi. Kalau mereka kerjanya cepat kita tahu kan alasannya apa. Bosnya galak. Tuntutan aku kalau saya ini itu kan yang saya bilang tadi ada editor kita namanya Fajar, dia yang tadinya dari bukan penggemar Raisa sampai jadi Yoraisa. Keren. Jadi kan gue cuma ngasih tahu nanti titiknya ini. Nah dia saking menghayatinya itu lagu sampai dia bisa memotong, kalau Anda perhatikan ada momen liriknya mewakili momen itu. Ketika ada boy menangis kan ada yang bagian menangis terus kayak terakhir kan ditutup dengan Nyawa dan Harapan. Ini kan ending seperti seakan-akan kita memang penuh pengharapan di akhir film, di akhir cerita. Itu ya si Fajar itu yang benar-benar dia sampai ngulik semua lagunya dan memasukkan semua lagu waktu itu kan di print semua lirik. Akhirnya dicocokin scene by scene.
melihat mana yang cocok. Nah, akhirnya ketemu di film ini ada 19 lagu Raisa. Itulah dia. Tadi kalau saya mau bohong kan, ya memang saya mengakui itu, saya menghayati semua lagu Raisa, jadi saya tahu titik-titik mana itu. Terserah Anda mau memakai jawaban yang mana ya. Sampai ke lirik-liriknya disesuaikan dengan bahkan titik ubah terhadap editor. Orang awam tidak akan tahu, dia hanya wartawan yang tahu. Jadi saya akan dicap oleh orang awam, wah Solihun paham banget musik. Jujurnya pas awal-awal tuh deg-degan sih, karena kayak nggak tahu nih Kang Soleh mau approach-nya kayak apa gitu. Apakah dia akan nyeleneh, apakah dia akan memaksaku mengatakan sesuatu yang kontroversial atau apapun, nggak ngerti bakalan kayak gimana gitu. Tapi lama-lama ternyata bestie sekarang. Gemini Sundanis. Apa coba kemarin? Sobat Gemini, Gemini Sunda. Kemarin promo bikin masak-masak bareng, emang punya single? Iya, kita kan punya single bareng. Oh, ada yang jealous nih, sahabat lamanya jealous. Promo kayak saya bikin. Kamu dilupakan Irin. Kamu cancer sih. Raisa hanya berkolaborasi dengan Gemini. Ya tapi masa nggak ada ya momen dari sekian banyak pertanyaannya si mulut beracun ini yang bikin itu. Toxic itu buah yang lemah. Kalau Raisa kan kuat. Jadi nggak toxic, gue toxikin balik. Iya, menurut dia biasa saja. Solihun apa sih? Karena Raisa mentalnya kuat, bisa bertahan 13 tahun di industri dan menaklukkan DDK. Mentalnya kuat. Itu ada toxicity. Apa ya? Ada nggak sih? Nggak ada kayaknya. Atau mungkin nggak ada deh Kang. Yang lo nggak mau jawab gitu, yang lo nggak mau jawab. Sorry deh, kalau itu gue nggak bisa jawab gitu, nggak ada gitu. Sesama Gemini saling mengerti. Apa ya? Paling kayak pertanyaan terakhir itu yang kayak gue tabok ya Kang gitu. Oh, ada tuh, ada pertanyaan yang pengen ditabok tuh ada. Tolong ya, yang terakhir jangan ditulis di berita, itu spoiler. Itu ibarat nonton film action dikasih tahu pemeran utamanya begini gitu. Jangan ya, tolong. Ya, Kang. Itu soalnya pertanyaan sejuta umat itu yang terakhir ada dan akhir. Tolong jangan ditulis di berita ya. Oke. Jadi tulis saja kalau Anda ingin tahu apakah Raisa aman di galon, silakan tonton 6 Juni gitu. Tolong nih yang suka review apa nih? Mana nih? Nah, gini-gini nih. Atau apa yang review di internet kan nih. Tolong jangan dikasih tahu jawaban terakhir ya. Diva, untuk Kak Boim, Kak Raisa, Kak Soleh, dan Kak Ernest. Ini kakak-kakak karena masih muda kan? Iya, masih muda. Okay. Masih saya dibandingin Pak Ian masih muda. Pertanyaan untuk Kak Yaya. Tadi aku dengar juga kalau misalnya sempat bingung di awal, emang sebenarnya bisa difilmkan soal aku tuh apa? Dan ketika sudah lahir nih film dokumenternya, apa yang Kak Yaya rasain dan juga ada nggak sih kayak wah or momennya terhadap diri sendiri gitu ketika ngelihat film dokumenter ini? Oke. Seperti yang kata Boim tadi sih, awal-awal tuh kami berdua sangat deg-degan tidak ada drama. Karena kehidupan lempeng dan wajah lempeng. Tapi ternyata nggak boleh ngomong kayak gitu karena sama Allah dikasih drama jadinya. Ada ini, ada itu segala macam terjadi lah. Cuma apa ya? Menurut aku sih ya emang perspektifnya datang dari Kang Soleh gitu, dari Kang Soleh, dari Imaginary yang kayak ngelihat mungkin orang tuh yang pengen diketahui tentang aku tuh apa sih gitu, footage yang pengen dilihat tuh apa sih, angle yang pengen diketahui orang tuh apa sih, itu sesuatu yang aku nggak mungkin tahu dari sisi aku sendiri gitu, karena sangat sulit untuk melihat diri aku sendiri dari kacamata orang ketiga gitu, dari kacamata luar. Makanya itu aku ngebiarin mereka ya udah ngulik, ya udah cari footage segala macam, ayo gitu, biar benar-benar tercapai nih objektifnya, benar-benar tercapai apa yang orang pengen lihat dari kehidupan aku yang di balik panggung gitu. Terus juga kalau momennya tuh lebih ke ngelihat orang-orang lain gitu sih, sisi-sisi sisi-sisi aku yang ditangkap dari orang-orang lain kayak wawancara sama Bung Dino, sama siapa sih, ada anak-anak produksi, terus Yoraisa segala macam, ekspresi wajahnya kayak gitu-gitu yang aku lebih ngelihat momennya, karena kan kalau wawancaranya ya aku juga ada di situ ya, jadi udah tahu ngomong apa gitu. Cuma dibalut seperti itu, itulah lebih momen buat aku pas udah jadi. I see. Terjawab ya.
Zawi sakit, terus momen-momen aku sama Boim dan lain-lain, mungkin itu yang mereka belum dapat gitu. Tapi kalau momen-momen yang apa sih, internship di warung lah apa segala macam, itu pasti mereka udah tahu, dan kayak kedodolan aku pasti mereka udah tahu gitu. Dan menurutku juga salah satu aksen aku bisa bertahan cukup lama di industri itu karena justru orang bisa relate gitu loh Mas. Jadi aku nggak pernah ngerasa oh aku tuh seorang yang tidak bisa digapai gitu. Kebalikannya, mungkin aku justru sangat bisa digapai. Jadinya emosiku sama emosi aku sama emosi kamu itu sama. Galau aku sama galau kamu itu sama. Gitu. Dia relate sama Raisa karena dia suaminya blasteran juga. Enggak gitu dong. Bukan dong kok. Ya setelah nonton dokumenter tokoh tuh kita merasa oh ternyata mereka juga manusia punya kerapuhan. Terus oh ternyata memang bukan cuma di panggung kehidupannya tapi ada juga di luar panggung. Dari awal memang ketika saya bikin film dokumenter ingin ada dampak efek seperti itu loh. Apakah kamu pikir Raisa itu hanya diva nih? Aku beri. Raisa itu bukan hanya diva. Raisa itu juga ibu. Raisa itu juga anak. Raisa itu juga seorang istri. Raisa itu juga seorang pengusaha. Jadi dengan segala kompleksitasnya Raisa ada di film ini. Supaya harapannya tadi, oh ternyata dia bukan cuma bintang, dia juga manusia biasa. Nambah kredibilitas. Berarti ini dong tercapai objektif. Tercapai. Betul, alhamdulillah. Terima kasih pop aktif. Oke, pertanyaan terakhir adalah perempuan yang kuat dan powerful in a very male dominated world. Karena kehidupan Raisa ternyata sehari-harinya banyak banget timnya laki-laki, di lapangan juga semuanya banyakkan tim laki-laki, dan banyak banget gitu. Maksudnya maskulin energinya gede banget di sekitar kamu. But then kamu bisa tetap menampilkan sisi feminin yang kuat dan powerful. Dan ada pesan tersendiri nggak sih yang mengalami experience tersebut di karir kamu, rasa itu? Berat ya pertanyaannya. Tapi itu benar sih. Tapi aku ngerasa memang dari personality aku dan juga cara aku kerja, inilah udah jadi yang terbaik gitu. Mungkin kalau misalkan aku dikelilingi dengan orang-orang yang nggak seperti sekarang, belum tentu bisa semulus ini, belum tentu bisa seakur ini, walaupun suka berantem juga sih. Tapi aku ngerasa ini benar-benar sangat cocok dengan aku gitu. Dan dari dulu anak-anak band aku juga semuanya cowok-cowok, dan aku tapi tetap bisa memegang role sebagai seseorang yang feminin, walaupun tetap dituntut untuk bisa punya masculine energy juga pastinya gitu. Jadi aku ngerasa ya di film ini benar-benar ditunjukin lah relationship aku sama orang-orang terdekat, sama support system aku, dan gimana cara aku membawakan diri supaya bisa sampai di titik ini. Jadi aku berharap semua orang yang nonton tuh juga bisa apresiasi semua orang-orang yang ada di belakang aku, dan juga bagi yang masih berproses atau ya aku pun, semua kita masih berproses, kita bisa semakin menghargai proses itu sendiri. I see. Terima Bukan kan? Dan akhirnya dia mencoba, dia memulai, dan universe-nya juga mendukung. Jadi buat saya pengennya orang yang setelah nonton ini gak usah takut mencoba, gak usah takut memulai. Ketika kita niat pasti akan ada jalan. I see, mantap. Boleh kita tepuk tangan. Si Ko Ernest, kenapa film ini tuh patut ditonton dan dinikmati? Film ini patut karena ini adalah sebuah sajian yang cukup unik, bukan cuma menampilkan Raisa sebagai sosok diva lah, bisa dibilang diva lah ya, kategorinya lah ya. Tapi juga dibuat oleh seseorang yang memang menurut saya soleh dengan kuliahnya jurnalistik, kemudian jadi wartawan, kemudian switch jadi filmmaker gitu, dan sampai pada titik ini gitu, fusion antara keduanya. Jadi seolah-olah memang hidup itu sudah mempersiapkan Soleh Solihun untuk menggarap film ini gitu ya. Harus itu tulis dong. Bagus. Friendship sama Raisa. Ini pancingan biar nangis ya. Iya. Biar kita lihat live gitu aja. Tim request mata kiri yang keluar air. Nggak tahu sih, waktu pertama ketemu Yaya ya sangat tidak menyangka perjalanannya sejauh ini gitu.
tahun ini udah tahun ke-15 kerja bareng gitu. Kita tumbuh benar-benar bersama gitu. Dari tadi kalau di film ngutip dari Boyim kecil, Raisa kecil sampai sekarang gitu. Ya udah hari-hari gua adalah menjadi bagian dari Raisa gitu. Dan ternyata passion gua memang adalah itu gitu. Makanya tadi gue bilang juga gue tidak mencari artis lain pun yang gue manajerin gitu. Jadi menurut gue beyond dari bio-nya Raisa gitu yang ada kontak nama gue di sana gitu ya. Beyond dari itu semua gitu. Oke. Wow, udah mau haru nih kalau ditambahin lagi haru nih. Cukup. Oke. Kanan bawah dulu, kanan bawah guys. 3 2 1 cekrek. 3 2 1 cekrek kanan atas. Kanan atas. Iya. 3 2 1 sekali lagi. Ya udah lagi. Kiri bawah.